Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Semoga Allah selalu menjaga kita semua supaya istiqomah ya. Ini salut teman-teman walaupun hari tasyrik. Di masjid lain libur Pak kajian. Di sini Masya Allah semangat-semangat ya. Mudah-mudahan ini tanda Allah itu menginginkan kebaikan pada diri kita semua ya. Kita lanjutkan pembahasan yang pekan lalu, yaitu hadis tentang malamnya hujan, kemudian sholat subuh Nabi bersama para sahabat ya, itu di tanah yang becek. Setelah sholat subuh selesai, Nabi menghadap ke jamaah ya. Maka Rasulullah SAW bilang kepada makmum, hal tadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu enggak apa yang telah Allah firmankan? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, qala ya, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Loh, bagaimana itu? Maka Nabi lanjutin, fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang setelah hujan besar dia bilang apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami diberikan hujan, diturunkan hujan dengan sebab fadilah Allah dan rahmat Allah. Jadi hujan itu salah satu apa? Fadilah dari Allah ya, salah satu rahmat dari Allah. Maka orang yang bilang doa tadi setelah hujan yang dibaca tadi, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Hafal Pak? Gampang ya doanya ya. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Orang yang doa seperti itu, maka dia beriman kepadaku dan dia kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang bilang hujan ini turun dengan sebab posisi bintang begini-begini, nah, dia telah kufur terhadap Allah dan beriman kepada bintang-bintang tadi ya. Maka mungkin ya bagusnya kita juga menghindari ada yang kan kalau kita belajar IPA ya, air laut itu menguap terus didorong oleh angin-angin ya kan, terus turunlah dari awan itu turun hujan ya. Nah, itu khawatir mengarah ke sana. Anak-anak kita yang imannya dangkal, dia lupa menisbatkan nikmat itu datang dari Allah. Kan orang-orang filsafat itu mendahulukan akal, Pak. Ya kan? Coba kalau anak-anak diajari begitu, mereka akan lupa bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagusnya sih ya kalau hujan berarti Allah menurunkan rahmatnya. Allah menurunkan fadilah, udah gitu aja selesai. Itu justru malah menambah keimanan. Setiap turun hujan, alhamdulillah. Biasanya Bapak doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau hujannya kelamaan gimana Pak? Khawatir banjir kan? Itu boleh berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya, itu bisa diterjemahkan, ya Allah hujannya di sekitar kami aja, jangan pas di atas kita. Bisa juga diterjemahkan, ya Allah jadikanlah hujan itu rahmat buat kita, tapi bukan azab ya. Hawalaina wala alaina, bukan
Jangan engkau jadikan hujan itu sebagai azab. Emang hujan bisa jadi azab? Bisa. Air itu salah satu tentara Allah. Sebagaimana api itu salah satu tentara Allah. Ya. Kita bacakan faedah-faedahnya. Yang pertama, istihbabu insirafil imam ba'da taslim wa tawajjuhi ilal ma'mumin. Dianjurkan imam sholat setelah salam menghadap kepada makmum, ya, setelah salam. Sebagaimana praktek Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bermuwajahah sama makmum. Yang kedua, istihbabut tashwiqi ilal ilmi bil istijwab. Dianjurkan kita melontarkan pertanyaan pemantik, yaitu dalam rangka KBM, ya, belajar mengajar. Supaya apa? Supaya jamaahnya itu ada rasa penasaran. Ini dari mana? Ketika Nabi bilang, hal tadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu nggak apa yang telah Allah katakan? Nah, biar jamaahnya itu penasaran. Emang Allah bilang apa? Kan gitu kan ya? Nah, sama. Misalnya nih, mungkin ada guru di sini ya, masuk kelas, pengen mempelajari tentang, pengen ngajarin materi tentang kurban. Nah, masuk kelas jangan langsung nulis, nerangin, jangan. Tanya jawab dulu. Siapa yang tahun lalu ayahnya kurban? Nah, gitu tuh. Jadi anak-anak itu apa? Ada respon gitu. Biar konsentrasinya terarah. Oh, kita mau mempelajari ini nih, gitu ya. Ayo, bapaknya kemarin kurban sapi atau kambing? Namanya kalau di kuliah pendidikan ya, itu disebut pertanyaan pemantik, merangsang, ya, pertanyaan rangsangan, itu supaya audiensnya tertarik, kita mau belajar apa nih hari ini, gitu. Ternyata sudah dipraktekkan lebih dulu oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi nggak pernah kuliah sarjana kan? Gak pernah kuliah pendidikan kan? Tapi Nabi udah meraktekkan duluan. Masya Allah. Yang ketiga, isbatu sifatil qawli lillahi alal wajhil laiqi bihi subhanah. Tadi ada kata-kata apa? Apa yang Rabb kalian katakan. Nah, berarti sifat bicara itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman bahwa Allah itu punya sifat apa? Berbicara. Tentunya bicaranya manusia berbeda dengan bicaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beda. Allah pembicaranya sempurna. Yang pertama, sempurna sampai kepada pendengaran makhluk yang jauh, yang dekat di padang mahsyar nanti. Yang kedua, semua yang Allah bicarakan itu murni kebenaran. Ya, tidak ada kebatilan sedikit pun, enggak ada. Makanya Al-Qur'an itu kalamullah, pembicaraan Allah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya kebenaran. Enggak ada satu pun yang batil. Al-Quran semuanya kebenaran. Yang keempat, husnul adabi minal mas'uli amma la ya'lam. Bagusnya adab orang-orang yang ditanya, ya, kalau kita nggak tahu, ya katakan apa tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, kalau bahasa kita apa? Wallahu a'lam. Gitu ya. Kan Rasulnya sudah meninggal nih. Kalau ditanya, Bapak ada yang tahu nggak kerbau itu boleh dijadikan hewan kurban atau tidak? Di antara adabnya itu Allah alam. Kalau memang kita nggak tahu ya, gitu ya. Allah yang lebih tahu. Gitu. Baru nanti diterangkan. Gitu. Kemudian yang kelima, tahrimul kufri bin ni'am. Haramnya kufur nikmat. Yaitu menisbatkan hujan turun dengan sebab apa tadi? Posisi bintang begini-begini, itu salah satu jenis apa? Kufur nikmat. Karena menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Nah, ini yang ketujuh. Nisbatun ni'mati ila ghairillah kufrun biha. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu salah satu bentuk kekufuran. Ya, kufur nikmat. Yang kedelapan,
tahrimu qaulil insan mutirna binau'i kadza. Haram seorang manusia bilang turunnya hujan itu karena posisi bintang begini-begini. Dengan sebab bintang ada bintang ini turun hujan. Nah itu haram, nggak boleh. Artinya apa? Termasuk ucapan-ucapan bahwa hujan itu diturunkan karena ada pawang hujan. Nah, ini salah satu kekufuran, kesyirikan. Ya, nggak boleh. Orang mukmin meyakini hanya Allah yang mampu menurunkan hujan, Allah pula yang mampu menahan hujan. Ya. Karena saya dapat laporan, Pak, di sebuah perusahaan instansi di daerah dekat sini. Itu kalau bikin event itu ngundang pawang hujan. Yang ngundang udah titelnya S2, S3. Subhanallah. Lihat, dalam urusan duniawi dia S3, tapi urusan akidah tidak lebih baik daripada anak TK. Ya, subhanallah. Nggak boleh, Pak, haram ya, ngundang pawang hujan. Berarti dia meyakini ada makhluk ya, ada zat selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Na'udzubillah, syirik itu, Pak, nggak boleh. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, walahuma ini berarti masih Bukhari Muslim. Ya, dari Abdullah bin Abbas, hadisnya begini, Pak. Qala ba'duhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza. Sebagian manusia bilang benar-benar kejadian bintang ini begini gitu. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah tegur keyakinan manusia tadi bahwa hujan itu turun karena sebab bintang ini. Allah tegur dengan Allah turunkan surah Al-Waqi'ah dari ayat 75 sampai ayat 82, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah ya. Ini Allah yang bersumpah ya. Aku bersumpah demi peredaran bintang-bintang. Ya, orbit-orbit bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya sumpahku itu, sumpahnya Allah tadi itu adalah sumpah yang sangat azim seandainya kalian mengetahui. Kita belum bisa membayangkan bagaimana hebatnya Allah menciptakan orbit bintang itu. Ya, bintang yang segitu besarnya Allah ciptakan apa? Peredarannya itu loh. Dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian tahu betapa dahsyatnya ciptaan Allah tadi. Innahu laqur'anun karim, ya. Habis sumpah Allah bilang apa? Sesungguhnya ya, Al-Qur'an itu benar-benar bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun. Al-Qur'an itu Allah jaga, Allah simpan di kitab yang terjaga. Di mana? Lauhul Mahfuz, ya, di sisi Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Al-mutahharun di sini siapa? Para malaikat. Ya, nanti kalau dilihat di tafsir yang disebut al-mutahharun di situ adalah para malaikat. Maksudnya apa? Yang Allah izinkan menyentuh mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz sana hanya siapa? Hamba-hamba Allah yang Allah sucikan, yaitu para malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin. Allah tekankan Al-Qur'an itu adalah turun dari Rabbul Alamin. Al-Qur'an turun ya, Allah turunkan ya dari Allah. Berarti Allah ada di mana, Pak? Hah? Saya tanya, Al-Qur'an berasal dari mana? Dari Allah. Allah bilang Al-Qur'an Allah ciptakan atau Allah turunkan? Allah turunkan. Jelas, Pak ya? Ya, dari siapa? Mir Rabbil Alamin, dari Allah. Ya, Allah turunkan Al-Qur'an untuk manusia. Afa bihadzal hadits antum mudhinun? Apakah kalian meremehkan Al-Qur'an ini? Subhanallah. Sekarang muncul itu orang-orang ya, dosen, Pak, di universitas terkenal di Indonesia. Bilang apa? Al-Qur'an sudah berubah. Kata dia. Padahal Bapak
yang bawa HP cek, tanya sama Google. Al-Quran dari pertama Allah turunkan sampai sekarang nggak ada perubahan sama sekali. Justru sebaliknya kalau Bapak tanya Bible tes Google, apakah Bible mengalami perubahan? Google jawab apa? Lebih dari 3.000 perubahan. Benar, tanya sama Google. Adapun Al-Quran Allah berjanji apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam proyeknya manusia-manusia tadi ingin merubah Al-Quran, didangkalkan akidah kaum muslimin bahwa zaman sekarang ini tidak perlu menghafal Quran. Kata dia. Dosen ini Pak yang bilang. Kenapa? Al-Quran sekarang sudah ada di file-file ya, di HP aja bisa install Al-Quran kan? Kita kalau mau butuh Quran tinggal buka, kata dia begitu. Saya jawab Pak, di dalam surah Al-Ankabut ya, ayatnya ayat berapa Pak? 40 bukan. Ayat 49. Apa kata Allah? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Kata Allah, justru Al-Quran itu ayat-ayat yang ada di mana? Di dada orang-orang yang Allah beri ilmu. Jadi hukum asalnya Al-Quran itu di mana? Di dada kaum muslimin. Ya, hukum asalnya Al-Quran itu dihafal Pak. Ya, karena Allah tahu kemampuan kita ini beda-beda Pak ya. Ada yang bisa ngapal 1 juz, ada yang bisa ngapal 2 juz, 3 juz. Ada yang ngapal berjam-jam nggak masuk-masuk gitu kan. Maka Allah kasih rukhsah baca lewat mushaf tadi. Dikembali ke Al-Ankabut ayat 49 tadi, hukum asalnya Al-Quran ada di mana? Di hati kaum muslimin, di dada kaum muslimin ya. Keliru ya. Justru ada hadis nanti di hari kiamat ya, menjelang hari kiamat nanti Allah akan angkat Al-Quran dalam 1 malam Mbak. Oh itu kejadian yang mengerikan. Mudah-mudahan kita enggak mendapati peristiwa itu. Jadi kemarin masih ada tuh tulisan Al-Quran di mushaf. Besok malamnya di masjid-masjid tuh pas dibuka udah nggak ada Pak. Bayangin. Kalau kita mendapati peristiwa itu kayak apa mengerikannya. Itu menjelang hari kiamat Pak. Betul-betul Allah angkat Al-Quran dalam 1 malam. Ya, subhanallah. Adapun Allah mengangkat ilmu, beda ini ya. Allah mengangkat ilmu dengan cara apa? Allah wafatkan orang-orang berilmu. Gurunda ya, orang tua kita kemarin Allah wafatkan, Ustadz Aunur Rafiq ya, sebelumnya lagi Ustadz apa? Ustadz Yazid ya, rahimahumullah jami'an. Itu salah satu cara Allah mengangkat ilmu. Dan di dalam hadis, ilmu pertama yang Allah angkat, tahu nggak ilmu apa Pak? Ilmu waris. Hati-hati nih. Berarti tanda-tanda mendekati hari kiamat itu nanti orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan apa? Ilmu waris ya. Entah memang mereka serakah, nggak mau diatur sama Allah pembagian warisannya ya, ataupun betul-betul memang nggak ada lagi yang mempelajari ilmu waris. Allah angkat itu ilmu tentang waris. Itu ilmu yang pertama ya. Itu. Kembali ke sini lagi. Lanjutan ayatnya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Begitu cara kalian menyikapi rezeki Allah. Dalam kurung apa tadi? Hujan. Ya. Bagaimana manusia menyikapi rezeki Allah? Yaitu hujan tadi dinisbatkan kepada selain Allah. Padahal Allah yang menurunkan hujan, kemudian manusia bilang hujan turun karena begini-begini, karena pawang hujan, karena bintang ini bintang. Na'udzubillah. Tukadzibun, kalian mendustakan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Allah tegur. Ya. Nah ini ternyata bukan terjadi di zaman dulu doang. Zaman sekarang
Coba guru fisika, guru sains ya, kalau ditanya hujan turun sebabnya apa? Jawabnya apa, Pak? Penguapan air, gitu kan? Apa namanya? Jadi awan, awan nanti kalau dari gas ke air apa jadinya? Menyublim, iya, ya, kayak gitu-gitu lah ya. Hati-hati. Awal mula orang-orang filsafat itu jadi ateis, ya tadi karena murni mengandalkan akal. Kemarin siang hujan, padahal terang. Pernah ngerasain, Pak? Matahari nyureng kan, tapi bisa turun hujan kan? Ya, subhanallah. Nah, kita bacakan ada ininya, faedah-faedahnya. Lillahi an yuqsima bima yasha wa laysa lil bashar an yuqsimu illa billahi aw sifatih. Bagi Allah bebas, nggak ada yang ngatur Allah bersumpah dengan nama apapun. Tadi Allah bersumpah atas nama apa? Orbit bintang ya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah bersumpah atas nama negeri Mekah. La uqsimu bihadzal balad, ya kan? Allah bersumpah dengan apa? Wadduha. Itu kan makhluk Allah kan? Waktu duha makhluk kan? Waktu itu makhluk juga, Pak. Wal-laili idza yaghsha wasyamsi wadduhaha. Terserah Allah. Allah bersumpah atas nama makhluknya, bebas. Allah nggak ada yang ngatur, ya. Adapun manusia, kalau manusia ingin bersumpah maka wajib atas nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya. Gitu. Mirisnya di zaman sekarang bahkan dai ada yang bersumpah atas nama selain Allah. Benar nggak? Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, hati-hati. Itu kalimat-kalimat bahaya itu, Pak. Na'udzubillah. Saya tanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk bukan? Makhluk. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Gak boleh dibuat sumpah nama Rasulullah. Kata Abdullah bin Abbas, aku lebih suka ngomong bohong tapi sumpahnya atas nama Allah daripada aku ngomong jujur tapi sumpah atas nama selain Allah. Ini bukan berarti Ibnu Abbas bohong, bukan. Artinya apa? Dosa bersumpah dengan nama Allah itu lebih besar dosanya daripada dosa dusta. Walaupun dia ngomongnya jujur. Ya. Demi Rasulullah, hari ini saya puasa misalnya. Itu ungkapan yang sangat berbahaya. Na'udzubillah. Walaupun nanti ulama menggolongkan sumpah atas nama makhluk itu syirik apa? Asghar, memang enggak sampai batal keislaman. Tapi yang namanya syirik ya tetap aja dosa besar. Riya, sumpah atas nama Allah, sum'ah ini kan syirik asghar. Pelakunya enggak batal keislamannya, tapi dosa besar, Pak, yang namanya syirik itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan tentang syirik asghar itu, tentang riya. Itu bagaikan manusia yang berenang di tengah lautan yang sangat luas, yang enggak tahu tepinya di mana. Seakan-akan apa? Bahayanya itu mendekati seperti syirik besar ya. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Makanya jangan pernah meremehkan dosa ya, terutama dosa-dosa syirik, mau syirik besar mau syirik kecil. Yang kedua, isbatu 'azamatil Qur'an wa hifzihi 'anit tabdili wa taghyirihi. Ketetapan betapa agungnya Al-Qur'an dan Allah menjaga Al-Qur'an dari apa? Dari perubahan, ya, dari pergantian, dari perubahan. Allah jaga Al-Quran dari awal Allah turunkan kepada hambanya yang mulia Khalilur Rahman, ya, Nabi Muhammad SAW, sampai sekarang ya Al-Qurannya begitu, ya, nggak ada perubahan sama sekali. Bapak tes penganut agama-agama yang menghafal kitab sucinya, itu ada gak agama lain?
Nggak ada Pak. Ngapalnya yang kayak Al-Quran itu mungkin nggak ada Pak. Bahkan satu-satu tradisinya orang-orang Islam yang nggak ada di tradisi agama lain apa? Menjaga sanad. Coba agama lain ada nggak? Ulamanya apa? Merinci sanad itu? Nggak ada Pak. Hanya ada di Islam. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak ya, al-isnadu minad din. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Imam Ibnu Mubarak bilang begitu. Sanad itu adalah bagian dari agama. Seandainya nggak ada sanad, sembarang orang akan bebas berbicara tentang agama. Na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu kalau sudah bicara masalah agama ya, itu wajib mendatangkan referensinya Pak. Ya, wajib. Dia bilang ini haram, mana dalilnya? Kalau dibilang ada hadisnya, mana hadisnya, riwayat siapa, kitabnya di mana? Dan alhamdulillah kodifikasi hadis itu sudah sempurna, sudah selesai. Hadis-hadis sudah dinomerin Pak di kitab induknya itu. Jadi nggak bisa orang berdusta atas nama Islam, nggak bisa. Dijaga oleh para ulama. Bahkan ulama-ulama yang sudah meninggal ikut menjaga agama ini, ya, yaitu dengan mewariskan kitab-kitab hadis tadi. Makanya ketika Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di situ Pak, wahyu ada dua Pak, Al-Quran dan hadis. Maka termasuk hadis itu Allah jaga dengan apa? Dengan Allah ciptakan ya kelahiran ulama-ulama sekelas siapa? Imam Syafi'i, sekali baca hafal tidak pernah lupa lagi. Imam Al-Bukhari, sekali dengar hafal tidak pernah lupa lagi. Subhanallah. Ya. Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad, ya, para ulama terdahulu. Padahal dulu teknologi belum ada kan? Tahu nggak Bapak? Imam ya Abu Abdullah ya Muhammad bin Ismail. Siapa itu? Al-Bukhari. Ya, nama aslinya kan Muhammad bin Ismail kan, kunyanya Abu Abdullah. Itu beliau nulis Sahih Bukhari berapa lama Pak? 16 tahun Pak. Ngumpulin Sahih Bukhari itu. 16 tahun selesai, udah selesai, kasih ke Imam Ahmad. Minta ditakhrij. Minta dita'liq, dibaca. Kagum Imam Ahmad. Takjub. Ini luar biasa ini kitab. Ternyata para ulama sepakat kitab yang paling sahih setelah Al-Quran kitab apa? Sahih Bukhari. Ya, Masya Allah. Ya itulah, itu salah satu penjagaan ya Allah menjaga hadis-hadis Nabi. Habis Sahih Bukhari baru Sahih Muslim. Baru nanti kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, Al-Qur'anu munazzalun ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu adalah diturunkan, sama sekali bukan makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, berarti termasuk apa? Sifat Allah. Ya, sifat Allah. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, isbatu sifatil uluwi lillahi. Ketika Al-Quran itu diturunkan, Al-Quran berasal dari Allah, maka kita juga wajib mengisbatkan bahwa Allah itu punya sifat apa? Tinggi. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Nanti Pak, di bab terakhir, apa mau di-spill sekarang? Di bab terakhir itu nanti penulis membawakan hadis tentang tingginya langit ini, jarak antara bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Nah, tebelnya langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Jarak dari langit ke satu ke langit kedua 500 perjalanan. Tebelnya langit kedua 500 tahun perjalanan. Terus Pak, sampai di atas langit ketujuh, ya itu ada kursinya Allah. Di atas kursinya Allah ada samudra, Pak. Samudra yang sangat luas, yang dari dasar samudra sampai permukaan itu 500 tahun perjalanan. Di atas samudra ada arsy-nya Allah. Arsy-nya besar, Pak. Perbandingan antara
kursinya Allah ya dibanding dengan arsy Allah itu seperti gelang besi dilempar ke padang yang luas. Gelang besi itu kursinya Allah, arsy Allah padang yang luas itu. Perbandingan antara 7 langit ini, yang 7 lapis ini dibanding dengan kursinya Allah itu seperti 7 koin, 7 keping dilempar ke wajan yang sangat besar. Sedangkan tadi tebelnya aja 500 tahun perjalanan. Besar. Dan Allah lebih besar dari segala sesuatu. Allah di atas seluruh makhluknya. Berarti kita sekecil apa? Langit aja seluas itu. Berarti kita sekecilnya la ilaha illallah ya. Kita tuh yang besar apanya, Pak? Sombongnya la ilaha illallah. Gak ada apa-apanya, Pak. Ya. Allah kalau ingin menghancurkan bumi ini tinggal Allah genggam itu, hancur bumi ini, Pak. Gak ada apa-apanya ya. Tapi karena Allah itu sayang sama hamba-hambanya, ya, Allah itu paling sabar. Gak ada yang lebih sabar daripada Allah. Ya. Bayangin, manusia bilang Allah punya anak, tapi Allah gak azab orang-orang ini nih. Justru sebagian orang Nasrani malah Allah beri hidayah. Masya Allah. Ada yang lebih sabar daripada Allah? Gak ada, Pak. Bahkan kita juga sama. Kita bermaksiat, berbuat dosa, Allah nggak azab, justru malah Allah panjangkan umur kita. Rizki yang Allah turunkan nggak Allah hentikan. Kita malah dibukakan hatinya untuk bertobat dan Allah terima tobatnya. Subhanallah. Ya. Kita kembali ke sini lagi. Intinya kita mengimani sifat tinggi bagi Allah. Gak usah jauh-jauh deh. Bapak sujud baca apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Coba terjemahin. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah Rabb yang maha tinggi. Ya orang berakal, kalau memang dia ngaku berakal ya. Orang filsafat kan ngerasa paling cerdas. Ya, coba dipakai nggak akalnya? Tinggi itu kira-kira di mana? Kan gitu aja ya, selesai ya. Intinya kita mengimani Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk di bawah. Hanya Allah yang maha tinggi. Yang kelima, tahrimul mujamalati ala hasabiddin. Haram berbasa-basi sehingga mengorbankan agama. Nggak boleh. Nggak boleh basa-basi sampai mengorbankan agama. Ya. Kemudian yang keenam, tahrimu nisbatil matar ilal anwa. Haram menisbatkan hujan kepada orbit-orbit bintang. Ya, nggak boleh. Kemudian bab yang berikutnya, ini tentang cinta, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 165. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah." Dan sebagian manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, ya, ada yang menjadikan makhluk-makhluk menjadi tandingan bagi Allah. Ya, na'udzubillah. Yang mereka ini orang musyrik mencintai berhala-berhalanya sebagaimana mereka mencintai Allah. Apa nih pelajaran yang kita petik? Bismillah. Alhamdulillah. Bahwa sesungguhnya orang musyrik itu tidak pure, nggak kenal Allah, enggak. Sebagian orang musyrik dia cinta sama berhalanya sama persis cintanya sama Allah. Berarti ada model orang musyrik yang nyembah berhala juga nyembah Allah. Berarti pertanyaannya dibalik. Ada nggak orang Islam yang berbuat syirik? Ada. Ya orang Islam yang dia sholat, ya juga masih percaya dukun. Ya. Bapak kalau ngobrol sama orang awam, Mbak, ketika misalnya orang tua nih mau nikahin anaknya, qadarullah yang sana adatnya kuat, dikasih tanggal lah ini, pokoknya ini tanggal yang bagus, weton tau Pak, weton. Itu nggak berani bantai nih, Pak. Udah pokoknya
apa namanya, jangan bulan suro aja. Ya kan? Ini hati-hati tuh, nggak boleh itu yang kayak gitu. Ya. Jadi memang tauhid, syirik itu kita pelajari, Pak, pelajari. Baru nanti kita bisa berlepas diri betul-betul dari kesyirikan. Nggak boleh, Pak, ya, yang kayak begitu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang mukmin, kecintaannya terhadap Allah sangat dahsyat. Sangat besar. Orang mukmin itu cinta kepada Allah, mengalahkan kecintaan kepada selain Allah. Maksudnya apa? Allah itu lebih dia cintai daripada siapa? Daripada seluruh makhluk. Bahkan orang tuanya, bahkan anaknya, ya. Dia lebih mencintai Allah daripada istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Dia lebih mencintai Allah. Walau yaral ladzina zalamu, seandainya orang-orang zalim itu melihat, zalim di sini apa maksudnya? Asyraku, inna syirka la zulmun azim. Di awal Allah menjelaskan tentang kesyirikan, lanjutan ayatnya Allah sebut zalim kan? Allah ingin menerangkan bahwa kezaliman yang paling zalim adalah menyekutukan Allah, memalingkan hak Allah kepada selain Allah. Idh yarawna al-'adzaba, seandainya orang musyrik tadi melihat bagaimana dahsyatnya azab Allah, ya. Annal quwwata lillahi jami'a, maka mereka nggak ada keraguan bahwa seluruh kekuatan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh kekuatan milik Allah. Ya. Wa anna Allah syadidul 'adzab, dan sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya, ya. Nauzubillah. Surat apa tadi, Pak? Al-Baqarah ayat 165. Nah, ini kita bacakan langsung, Pak, ya. Al-hubbu min anwa'il ibadah, bahwa kecintaan itu adalah salah satu jenis ibadah. Berarti kalau kita bicara tentang kesyirikan, jangan dibatasi syirik itu sujud kepada kuburan, sujud kepada pohon. Tok, bukan. Ada amalia-amalia hati. Seperti apa? Ridho, qanaah, ya kan? Apalagi, Pak? Merendahkan hati, merendahkan diri, ya. Itu semua ibadah, Pak. Termasuk apa? Cinta. Barang siapa mencintai makhluk melebihi cinta dia kepada Allah, ketika itu dia sedang berbuat syirik. Ya, na'udzubillah. Maka cinta itu salah satu jenis ibadah. Yang kedua, Pak, lam yanfa'il musyrikin hubbuhum lillahi liwujudis syirki fih. Tidak bermanfaat kecintaan orang musyrik kepada Allah, enggak bermanfaat. Kenapa? Karena adanya kesyirikan di dalam kecintaan tersebut. Ya. Selama kita masih mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah, maka cinta kita kepada Allah tidak bermanfaat. Saya contohkan yang ini, ya, yang relate, ya. Ini teori, bukan menjudge seseorang, enggak, bukan memvonis, tapi ini teorinya begini. Misal orang lagi main catur, tahu catur, Pak? Nah, tiba-tiba lagi seru-serunya dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sedang diuji cintanya, Pak. Apakah Allah lebih dia cintai daripada duniawinya tadi, atau dia lebih mencintai dunianya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Paham maksud saya? Ini yang lebih ekstrem lagi nih, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Yang lebih ekstrem lagi nih, Pak. Ketika baca poster pengajian malam Ahad, ada pengajian di sini, ada malam Ahad, ya? Saya udah alumni. Dulu saya ngisi kajian malam Ahad. Malam Ahad ada kajian. Anaknya ngajak ke mall. Nah, itu diuji sama Allah. Apakah dia lebih mencintai anaknya? Apakah dia lebih mencintai Allah? Nah, itu saya bilang tadi kan contoh yang lebih ekstrim. Ya, ala kulli hal, ini hanya contoh aja, Pak, ya. Walaupun tidak bisa mutlak dianggap benar, enggak. Nanti kan ada rinciannya.
Barangkali dia ke mall karena malam Sabtu kemarin udah kajian, kan lain cerita. Ya nggak sih? Nah, tapi kalau kasusnya 1 bulan udah nggak muncul di pengajian. Pas ada pengajian, anaknya ngajak ke mall. Itu benar-benar diuji tuh. Mana yang lebih dia cintai? Kan gitu ya. Nah, ini memang ada rinciannya nanti. Nggak mutlak benar enggak. Ya. Jadi tidak bermanfaat kecintaan seseorang sampai dia mencintai Allah di atas segala sesuatu, baru cintanya bermanfaat. Ya. Yang ketiga, Pak, annasyirka yubtilul a'mal. Sesungguhnya kesyirikan itu membatalkan amalan-amalan. Aduh, na'udzubillah, Pak. Orang ibadah berapa? 60 tahun. Terus di akhir hayatnya ninggalin sholat. Na'udzubillah, hati-hati. Saya khawatir amal solehnya selama puluhan tahun batal, hapus semuanya. Na'udzubillah. Makanya Pak, Nabi itu doa yang paling sering dibaca sebelum salam, apa bacanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Kemarin saya menghadiri pernikahan, ada ibu-ibu Pak, udah punya anak gede-gede. Ya, dengan bangganya dandan, nggak pakai jilbab. Orang Islam Pak. Saya dalam hati langsung, ya Allah, hidayah itu betul-betul milik Allah, Pak. Dan kita ini yang sudah sering ke masjid, jangan kepedean, Pak. Jangan kepedean. Kapan waktu Allah nyabut hidayah dari diri kita? Sangat mudah bagi Allah. Ya, jangan-jangan Allah cabut hidayah dari diri kita gara-gara kesombongan yang ada dalam diri kita. Na'udzubillah. Keempat, kelima, sebentar Pak ya. Yang keempat, anna ikhlasul hubbi lillahi min alamatil iman, bahwa murninya cinta, kemurnian cinta dia kepada Allah itu adalah tanda dari keimanan. Ya. Cinta yang murni hanya untuk Allah itu adalah tanda-tanda keimanan. Yang terakhir, yang kelima, itsbatu sifatil quwwa lillah. Ayat tadi Al-Baqarah 165 menetapkan sifat kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah nanti kita lanjutin pekan depan ya. Ini masalah cinta, subhanallah. Cukup ya? Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.